Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Wa tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, selain berfungsi sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat Islam, Al-Quran juga berfungsi sebagai sumber inspirasi bagi kehidupan manusia secara keseluruhan. Jika suatu buku memiliki banyak manfaat dalam setiap isinya, maka Al-Quran memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Keuntungan hidup di bawah naungan Al-Quran yang pertama, terhindar dari hal-hal yang dilarang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Bulan Ramadan ialah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia, sebagai penjelas dari petunjuk-petunjuk itu, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Dengan kita membaca Al-Quran setiap hari, maka kehidupan kita dan keluarga akan senantiasa terarah. Dengan kita membaca Al-Quran setiap hari, maka kita akan mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dengan demikian, orang yang hidupnya di bawah naungan Al-Quran tidak akan mudah tertipu. Menduga bahwa banyaknya harta sebagai capaian kesuksesan lantas korupsi, mengira bahwa kebahagiaan dengan menyingkirkan orang lain lantas iri dan dengki. Lebih dari itu, orang yang hidupnya di bawah naungan Al-Quran akan memiliki akhlak dan sopan santun dalam kehidupan, sehingga mereka akan senantiasa menjaga perilakunya dari perilaku kedoliman. Dengan kata lain, orang yang hidupnya senantiasa di bawah naungan Al-Quran akan mendapatkan petunjuk dan pembeda dari Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya, hidupnya akan naik derajatnya, mulia kepribadiannya, dan yang terpenting, orang yang berada di bawah naungan Al-Quran kelak akan mendapatkan kebahagiaan di jannahnya. Hadirin rahimakumullah, keuntungan hidup di bawah naungan Al-Quran yang kedua ialah mendapatkan solusi dalam hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Talaq ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Pada saat yang sama, Al-Quran juga merupakan penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, sehingga mustahil bagi orang yang beriman akan mengalami kebingungan dan kekalutan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 82, yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan tidaklah dalam Al-Quran kami turunkan kepada orang-orang yang zalim selain dari kerugian. Dari kedua ayat ini kita bisa belajar
bahwa orang-orang yang beriman yang senantiasa berada di bawah naungan Al-Quran tidak akan pernah kebingungan hidupnya. Tidak akan bingung mencari makan karena Allah sudah siapkan. Tidak akan bingung mencari obat karena Allah sudah pastikan. Dan tidak akan bingung mencari baju lebaran karena Allah sudah takarkan. Hadirin yang dirahmati Allah, keuntungan hidup di bawah naungan Al-Quran yang ketiga ialah mendapatkan keberkahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 96 yang artinya, jikalau penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kami akan menurunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka dari itu kami menyiksa mereka akibat dari perbuatan mereka sendiri. Al-Quran senantiasa mendorong kita untuk melakukan pembersihan diri atau tazkiyatun nafs, sehingga perilaku buruk seperti riya, sombong, iri dan dengki, serta merendahkan orang lain akan mudah disingkirkan. Maka dengan demikian, keberkahan hidup akan kita dapatkan. Keberkahan hidup adalah sesuatu hal yang harus kita utamakan. Tidaklah ada artinya harta yang banyak jika diri tetap tamak. Tidaklah ada artinya pangkat yang tinggi tetapi dalam hati masih ada iri dengki. Tidaklah ada artinya kepintaran jika dalam hati tetap sombong dan merendahkan orang. Itulah sejatinya hidup yang susah tanpa berkah. Sebab keberkahan adalah ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Jika dengan harta yang kita miliki, kita senantiasa berbagi. Jika dengan pangkat yang tinggi, kita semakin mengayomi. Dan jika dengan kepintaran, kita semakin rendah hati, maka itulah sejatinya hidup yang penuh arti dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.